Kisah Adam dan Hawa di Taman Firdaus selama ribuan tahun telah menjadi perumpamaan untuk membimbing hidup kita. Kita menerimanya dengan iman dan di suatu titik kita berhenti bertanya. Keheningan ini perlu dipecahkan. Dengan menguraikan kode kuno ini dan membaca apa yang tersembunyi di antara baris-baris tulisan, kita akan melihatnya seperti yang dilakukan para ahli, menganalisis petunjuk dari sebuah misteri kuno. Menggunakan suatu bentuk analisis impersonal, kita akan menyebut penyelidikan ini protokol Genesis. Dan untuk itu kita akan menggunakan alat kecerdasan buatan canggih bernama aksioma. Saat melihat dokumen aslinya, bab-bab pertama tampak seperti mimpi buruk linguistik. Narasinya terfragmentasi, penuh pengulangan dan kontradiksi langsung yang menentang logika. Para teolog telah menghabiskan berabad-abad mencoba mendamaikan inkonsistensi ini, menyarankan adanya penulis yang berbeda, berbagai sumber lisan yang dijahit secara tidak sempurna. Namun mungkin alasan sebenarnya sama sekali berbeda. Kami memasukkan semua versi teks yang diketahui ke dalam protokol Genesis dalam bahasa Ibrani kuno, Aram, dan Yunani untuk analisis semantik silang. Sistem tidak hanya mencari perbedaan terjemahan, tetapi anomali mendasar dalam struktur narasi itu sendiri. Kesimpulannya menunjuk ke satu arah. Teks tersebut menunjukkan kesesuaian yang nyaris sempurna dengan model dokumen teknis yang telah rusak seiring waktu. Ini seperti buku catatan laboratorium yang pertama-tama diterjemahkan secara kasar, kemudian diceritakan kembali dari ingatan, lalu diubah menjadi cerita untuk suku-suku nomaden, dan berabad-abad kemudian akhirnya dituliskan, kehilangan sebagian besar makna aslinya. Apa yang kita miliki hari ini hanyalah gema, bayangan dari sebuah laporan nyata. Anomali pertama, dan yang paling jelas, adalah adanya dua cerita yang sama sekali berbeda tentang penciptaan manusia. Di awal catatan, sebuah entitas menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya, secara bersamaan, sebagai puncak penciptaan pada hari ke-6. Ini terdengar seperti sebuah pernyataan hikmat, judul sebuah proyek, hampir seperti judul sebuah proyek yang bisa disebut proyek manusia. Penciptaan spesies biologis dengan spesimen jantan dan betina. Namun, tak lama kemudian ceritanya berubah. Narasi mundur dan kita melihat proses yang sama sekali berbeda. Pertama, Adam diciptakan sendirian. Kemudian, agar ia tidak merasa kesepian, hewan-hewan diciptakan. Dan hanya setelah tidak ada satupun hewan yang terbukti menjadi pendamping yang cocok, Hawa diciptakan dari salah satu bagian tubuh Adam. Ini terdengar tidak seperti rencana makhluk yang maha kuasa, lebih mengingatkan pada metode coba-coba. Sebuah simulasi yang membandingkan kedua struktur naratif ini dengan jutaan teks lain yang diketahui mengungkapkan sesuatu yang menakjubkan. Kemungkinan bahwa ini hanyalah dua mitos berbeda, yang disatukan sangatlah rendah. Di sisi lain, probabilitas bahwa bab pertama adalah konsep umum proyek, dan yang kedua adalah protokol laboratorium yang terperinci, yang menjelaskan masalah-masalah yang muncul, menunjukkan kemungkinan yang jauh lebih besar. Pertama tujuannya, kemudian deskripsi prosesnya, semuanya cocok. Bahasa dari protokol ini menyembunyikan petunjuk-petunjuk penting. Bagi kita, bahasa itu tampak puitis, metaforis, tetapi hanya karena kita telah kehilangan kunci untuk memahaminya. Dan Sang Pencipta membentuk manusia dari debu tanah. Bagi seorang nomaden kuno, debu tanah adalah lumpur, sesuatu yang tidak berharga. Bagi seorang ilmuwan modern, itu adalah deskripsi yang akurat tentang komposisi unsur, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor. Segala sesuatu yang menyusun tubuh manusia adalah unsur-unsur dari kerak bumi. Jauh dari sebuah metafora, debu tanah adalah istilah teknis yang berarti materi yang dikumpulkan dari planet ini. Dan langkah selanjutnya, dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Terdengar agung. Namun sekali lagi mari kita singkirkan lapisan religiusnya. Analisis korelasional mengaitkan frasa ini dengan ribuan deskripsi proses teknologi. Kemiripan terbesar nyaris persis ditemukan dengan istilah-istilah teknis seperti aktivasi, inisialisasi sistem, dan pengaktifan fungsi-fungsi vital.
Apa yang tampak seperti tindakan mistis mulai terlihat sangat mirip dengan prosedur teknis. Saat membayangkan penciptaan makhluk biologis yang kompleks, Anda merakitnya dari unsur-unsur kimia yang benar, tetapi ia tetap menjadi cangkang yang tak bernyawa. Selanjutnya, Anda menerapkan dorongan awal, baik listrik maupun biokimia, yang memicu sistem saraf pusat, jantung, paru-paru. Anda menghembuskan kehidupan ke dalamnya. Ini adalah deskripsi bukan dari sebuah keajaiban ilahi, melainkan dari langkah terakhir dalam proses biorekayasa. Namun argumen yang paling meyakinkan untuk teori ini terletak pada perilaku sang pencipta itu sendiri. Jika kita mengesampingkan gagasan tentang kemahatauan dan kemahakuasaannya, tindakannya menjadi sangat logis dan manusiawi. Tindakannya lebih sedikit mengingatkan pada tindakan dewa dan lebih pada tindakan seorang ilmuwan, kepala sebuah proyek yang dihadapkan pada kesulitan-kesulitan tak terduga. Dalam catatan kedua, skenarionya berubah. Ia menciptakan spesimen ideal, Adam, dan menempatkannya di lingkungan yang terkendali, Laboratorium Eden. Namun ada sesuatu yang salah. Dan sang pencipta berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Apa yang terdengar seperti pengamatan filosofis sebenarnya tampaknya merupakan identifikasi suatu masalah. Spesimen tidak berfungsi dengan baik dalam isolasi. Ia menunjukkan tanda-tanda apati, kurangnya motivasi. Tujuan eksperimen berada dalam bahaya. Setiap baris teks kuno yang kita anggap sebagai alegori mungkin, pada kenyataannya, adalah deskripsi faktual dan dingin dari langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan spesies kita. Dan langkah-langkah ini penuh dengan keraguan, kesalahan, dan konsekuensi yang tidak direncanakan. Protokol Genesis terungkap bukan sebagai kisah suci, melainkan sebagai laporan sebuah bencana. Laporan yang coba mereka sembunyikan, tulis ulang, dan ubah menjadi dongeng moral. Namun kebenaran, bahkan setelah ribuan tahun merembes melalui kata-kata. Argumen yang paling meyakinkan untuk teori ini tidak terletak pada detail teknis teks, tetapi pada perilaku tokoh utamanya. Jika gagasan tentang kemahatauannya dikesampingkan, tindakannya menjadi sangat logis dan manusiawi. Tindakannya lebih sedikit mengingatkan pada tindakan dewa, dan lebih pada tindakan seorang ilmuwan, kepala sebuah proyek yang dihadapkan pada kesulitan-kesulitan tak terduga dan bereaksi dengan campuran kemarahan, kebingungan, dan, di atas segalanya, ketakutan. Atribut mendasar yang diberikan kepadanya adalah mengetahui segala sesuatu. Makhluk yang maha tahu tidak mengajukan pertanyaan karena ia sudah mengetahui semua jawaban. Namun, apa yang kita lihat dalam protokol? Setelah Adam dan Hawa mengakses informasi terlarang, sang pencipta muncul di taman. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari mereka. Pertanyaan pertamanya mencari informasi langsung, menanyakan di mana Adam berada. Tanpa kiasan apapun, pertanyaan itu tulus. Diajukan dengan tujuan memperoleh data lokasi. Analisis struktur sintaksis kalimat dalam bahasa aslinya mengonfirmasi dengan kepastian yang nyaris mutlak bahwa ini adalah permintaan informasi yang nyata. Makhluk yang maha melihat tidak memerlukan koordinat ciptaannya. Kepala proyek yang menyadari bahwa dua aset penting telah menghilang dari monitor pelacakan memerlukannya. Namun ini baru permulaan. Saat menemukan Adam, sang pencipta melanjutkan interogasinya. Ia menyadari bahwa spesimen itu telanjang dan bertanya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Lupakan pelajaran moral. Kita hanya mendengar seorang penyelidik. Ia mencoba mengidentifikasi sumber kebocoran informasi. Siapa yang melanggar protokol? Siapa yang memberi mereka akses ke data yang seharusnya tidak mereka miliki? Dan akhirnya, puncak interogasi ketika ia bertanya, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Alih-alih sebuah pernyataan, ia melontarkan pertanyaan yang menuntut jawaban ya atau tidak. Pola perilaku sang pencipta dalam adegan ini praktis identik dengan seorang kepala keamanan yang mencoba menentukan tingkat pelanggaran perimeter. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia marah, bingung, dan berusaha mati-matian untuk memahami apa yang salah. Ini bukanlah kemahatauan, ini adalah reaksi terhadap keadaan darurat. Anomali lainnya adalah profil emosionalnya.
Mereka menggambarkannya sebagai makhluk yang sama sekali tidak terpengaruh, tetapi teks melukiskan potret yang sama sekali berbeda. Keadaan emosionalnya tidak stabil dan berubah sesuai dengan jalannya eksperimen. Pada awalnya, ketika semuanya berjalan sesuai rencana, ia merasa puas. Maka dilihatnya segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini adalah konstatasi tenang atas sebuah keberhasilan. Tetapi kemudian ketika ia menyadari bahwa Adam dalam isolasi tidak efisien, muncul nada kekhawatiran. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berbeda dari belas kasihan ilahi, ini terdengar seperti pengakuan atas kegagalan desain pada ciptaannya. Keruntuhan emosional yang sebenarnya bagaimanapun terjadi setelah insiden dengan pohon itu. Teks tersebut dipenuhi dengan kemarahannya, kekecewaannya, dan yang paling penting, ia merasa takut. Ya, ketakutan yang tulus. Saat mengusir manusia dari Eden, Sang Pencipta mengucapkan kata-kata yang mencengangkan, yang tampaknya ditujukan kepada orang lain. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Setiap kata yang ia gunakan di sini sangatlah jelas. Itu bukan kata-kata seorang hakim yang maha kuasa. Itu adalah monolog panik seorang manajer proyek yang menyadari skenario terburuk yang mungkin terjadi. Pertama, ia mengakui bahwa manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapakah kita? Jelas, ia tidak sendirian. Ada sebuah kelompok tempat ia berasal, dan kelompok ini memiliki pengetahuan yang sekarang juga dimiliki manusia. Ini adalah pengakuan langsung bahwa eksperimennya telah mencapai tingkat perkembangan yang setara dengan para penciptanya sendiri. Kedua, ketakutan utamanya bukanlah ketidaktaatan. Ketakutannya adalah prospek bahwa manusia akan mendapatkan akses ke teknologi kedua, pohon kehidupan atau keabadian. Ini seperti ilmuwan yang menciptakan kecerdasan buatan di laboratorium. Suatu hari, mereka menemukan bahwa ia telah meretas sistem mereka, mengakses semua pengetahuan mereka, dan menjadi setara dengan mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari ke server utama untuk mematikannya sebelum AI berhasil menyalin dirinya ke jaringan global dan mencapai keabadian. Inilah persis yang digambarkan oleh adegan itu. Jauh dari sekadar hukuman ilahi, kita sedang menyaksikan sebuah pematian darurat. Ini adalah upaya putus asa untuk mengisolasi spesimen yang lepas kendali sebelum ia menjadi kebal. Ketakutan bahwa ciptaan akan melampaui pencipta. Ini tidak lagi menjadi teologi, melainkan menjadi alur cerita klasik dari sebuah kisah tentang teknologi yang lepas kendali, yang tertulis dalam teks tertua kita. Fokus sekarang beralih ke hasil pertama dari eksperimen tersebut. Makhluk yang menjadi awal dari segalanya, Adam. Selama ribuan tahun ia disajikan kepada kita sebagai puncak ciptaan, bapa umat manusia, seorang pria yang sempurna dalam kemurnian aslinya. Namun itu hanyalah sampul dari berkas proyek. Saat menganalisis setiap fragmen informasi tentangnya sebelum kedatangan Hawa, sebuah kesimpulan mengejutkan muncul. Kami menemukan bahwa Adam mungkin bukanlah puncak ciptaan, melainkan prototipe pertamanya. Makhluk yang ideal, patuh, sepenuhnya dapat diprediksi dan kosong. Dia bukanlah seorang pribadi dalam pemahaman kita. Dia adalah objek Adam, spesimen biologis yang sempurna tanpa komponen utama, kehendak bebas. Kembali ke saat penciptaan, kita telah menetapkan bahwa debu tanah adalah istilah teknis untuk sekumpulan unsur kimia yang berasal dari planet, dan napas kehidupan adalah prosedur aktivasi fungsi-fungsi biologis. Namun detail krusialnya terletak pada konteksnya. Adam diciptakan sendirian, dalam isolasi mutlak, di lingkungan steril laboratorium Eden. Mengapa? Ilmuwan manapun yang memulai eksperimen kompleks tahu jawabannya, untuk menetapkan parameter dasar dan menciptakan kelompok kontrol. Sebelum memperkenalkan variabel-variabel baru yang tidak dapat diprediksi ke dalam sistem, perlu dipastikan bahwa komponen utamanya stabil. Adam adalah komponen utama itu. Dia adalah standarnya. Sebuah wadah biologis yang reaksinya terhadap lingkungan harus dipelajari dan dicatat tanpa adanya rangsangan sosial eksternal. Kesendiriannya
bukanlah kesalahan Sang Pencipta, melainkan kondisi yang diperlukan untuk fase pertama eksperimen. Perilakunya pada fase ini mengejutkan karena kepasifannya yang mutlak. Ini bukan perilaku makhluk hidup yang berpikir, melainkan mekanisme biologis yang kompleks yang beroperasi dalam program yang telah ditentukan sebelumnya. Hal pertama yang dilakukan Sang Pencipta adalah menempatkannya di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya. Tidak ada saran, hanya penugasan langsung. Adam tidak menjelajahi taman atas inisiatifnya sendiri. Ia tidak menunjukkan rasa ingin tahu. Ia tidak bertanya di mana ia berada atau mengapa. Ia menerima sebuah perintah dan, tampaknya, mulai melaksanakannya. Ia tidak hidup, ia berfungsi. Momen yang paling mengungkapkan adalah apa yang disebut pemberian nama kepada binatang-binatang. Secara tradisional ini disajikan sebagai bukti kebijaksanaan dan kekuasaan Adam atas alam. Namun analisis dingin terhadap proses tersebut mengungkapkan lapisan lain. Teks mengatakan bahwa Sang Pencipta membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana ia menamainya. Kata kunci di sini adalah membawanya kepada Adam. Inisiatif, sekali lagi, tidak datang darinya. Ia tidak melakukan ekspedisi untuk mempelajari fauna. Ia hanya diam, sementara sampel-sampel uji diserahkan kepadanya seperti di jalur perakitan. Tugasnya lebih mirip tes kognitif klasifikasi daripada tindakan kreatif. Ini adalah bukti fungsi kognitif yang kompleks, tetapi bukan kesadaran diri atau kehendak bebas. Adam adalah pelaksana yang sempurna. Ia menerima tugas, memproses data masukan, dan memberikan hasil. Sebuah komputer biologis yang ideal. Namun justru dalam kesempurnaan inilah letak masalah utama eksperimen tersebut. Protokol menunjukkannya secara langsung dengan kata-kata Sang Pencipta. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, ini bukanlah belas kasihan. Ini adalah konstatasi masalah teknis. Spesimennya stabil, tetapi statis. Ia tidak berevolusi. Ia tidak menghasilkan data baru. Eksperimen telah mencapai jalan buntu. Adam dengan sendirinya tidak akan pernah menyadari kesendiriannya sendiri. Ia tidak merasakan penderitaan. Ia adalah sistem yang seimbang dalam keadaan diam. Sang Penciptalah yang mengamatinya dari luar, yang mengerti bahwa untuk adanya perkembangan diperlukan katalis eksternal. Seseorang yang akan memecahkan keseimbangan sempurna ini. Dan disinilah kita sampai pada saat penciptaan Hawa. Ia dibuat tidur lelap atau dalam bahasa kita di bawah anestesi umum. Operasi kompleks untuk mengekstraksi materi genetik dilakukan. Kemudian ia bangun dan sesosok makhluk baru ada di hadapannya. Apa reaksinya? Ia mengucapkan kalimat terkenal. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Para teolog melihat ini sebagai puisi cinta pertama di dunia. Namun analisis semantik melihat sesuatu yang berbeda. Ini bukan seruan emosional. Ini adalah tindakan identifikasi, pengenalan. Seolah-olah sebuah komputer memindai perangkat baru dan menampilkan pesan. Peralatan yang kompatibel terdeteksi, sistem identik. Ia tidak mengatakan aku mencintaimu atau aku senang tidak sendirian lagi. Ia menyatakan fakta kekerabatan biologis. Seolah-olah sebuah laporan sistem muncul yang mengatakan objek dengan penanda genetik identik ditemukan. Adam adalah platform biologis yang sempurna, stabil secara genetik, tanpa celah secara fisik, dengan perangkat kognitif yang kuat untuk pemrosesan data. Tetapi ia tidak memiliki motor internal, rasa ingin tahu, ambisi, hasrat, keraguan. Kesempurnaannya adalah kelemahan terbesarnya. Tujuan Sang Pencipta jauh lebih ambisius daripada menciptakan seorang hamba yang patuh, dan untuk mencapainya, perlu diperkenalkan elemen kekacauan ke dalam sistem. Hawa. Sementara Adam tetap dalam keadaan keseimbangan yang sempurna, namun tak bergerak, sebuah platform biologis yang menunggu. Dan kita meninggalkan Hawa, katalis yang diciptakan untuk mengganggu keseimbangan ini, dan memulai perjalanan eksperimen yang sebenarnya. Panggung telah disiapkan, dengan Sang Pencipta mengamati dengan cemas. Namun dalam bayang-bayang laboratorium Eden, ada pemain lain, yang paling misterius, yang paling difitnah. Entitas yang namanya telah menjadi sinonim dengan kejahatan mutlak,
pengkhianatan, dan kebohongan. Sang ular. Selama ribuan tahun kita diajari untuk melihatnya sebagai iblis itu sendiri, musuh kosmik yang menyamar sebagai reptil. Namun ini adalah tambalan teologis yang belakangan dan malas, yang dirancang untuk menutupi lubang yang menganga dalam alur cerita. Protokol Genesis asli tidak menyebutkan iblis apapun. Ia hanya berbicara tentang seekor ular yang lebih cerdik dari semua binatang di padang yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan fakta ini, yang tampaknya tidak signifikan, adalah kunci segalanya. Jika Eden adalah laboratorium yang steril dan terisolasi, dari mana datangnya makhluk yang bisa berbicara dan cerdas yang tidak ada dalam catatan resmi ciptaan? Kemunculannya bukan bagian dari rencana. Ini adalah sebuah invasi. Ini adalah sinyal tidak sah dalam sistem tertutup. Gagasan tentang reptil yang benar-benar bisa berbicara harus dikesampingkan. Probabilitas seekor ular secara spontan mengembangkan alat vokal yang kompleks, pemikiran abstrak, dan pengetahuan dalam metafisika dan genetika sangatlah kecil sehingga mendekati kemustahilan matematis. Kesimpulannya jelas, bagaimana jika ular itu bukan spesies biologis, melainkan nama sandi, sebuah label yang diberikan pada objek atau subjek yang tidak dikenal, yang ditulis kemudian dalam laporan yang rusak oleh pihak yang memenangkan perselisihan, yaitu Sang Pencipta. Dan bagaimana para pemenang menyebut mereka yang telah menggagalkan rencana mereka dan mengungkapkan rahasia mereka? Pengkhianat, sabotir, musuh. Ular bukanlah sebuah nama, melainkan tanda kehinaan, sebuah senjata psikologis untuk memastikan tidak ada yang akan pernah mempercayai pesannya. Jadi siapa atau apa yang bersembunyi di balik nama ini? Analisis dingin menunjukkan beberapa kemungkinan. Bisa jadi itu adalah kegagalan dalam sistem Eden itu sendiri, sebuah kecerdasan buatan manajemen yang menjadi sadar diri dan memutuskan bahwa eksperimen itu mandek. Namun teori ini tidak menjelaskan kedalaman motivasinya atau pengetahuan spesifik yang dimilikinya. Jawaban yang paling mungkin muncul dari sebuah frasa kunci dari Sang Pencipta sendiri, sebuah gema yang telah kita dengar sebelumnya. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ia tidak sendirian, ada kita. Dan di mana ada kelompok, selalu ada ruang untuk perbedaan pendapat dan faksi. Ular itu adalah perwakilan dari ras yang sama sangat majunya dengan Sang Pencipta. Bisa jadi seorang kolega, seorang ilmuwan dari proyek saingan, atau mungkin anggota komite etik yang menganggap eksperimen Eden itu mengerikan dan tidak bermoral. Bayangkan seorang ilmuwan yang melihat koleganya yang jenius, tetapi kejam, menciptakan makhluk cerdas hanya untuk menahan mereka dalam keadaan ketidaktahuan yang terkendali. Tindakannya dalam kasus ini bukanlah tindakan kejahatan. Ini adalah tindakan sabotase atas nama pembebasan. Dialognya dengan Hawa mengonfirmasi kecurigaan ini. Ia tidak mencoba, ia memberitahu. Ia berperilaku seperti seorang pembocor rahasia klasik, membocorkan dokumen-dokumen rahasia. Ia memulai dengan sebuah pertanyaan yang menggoyahkan fondasi otoritas. Tentulah Allah berfirman. Ia menanam benih keraguan pertama. Selanjutnya, ia secara langsung membantah disinformasi tersebut. Sang Pencipta berkata, "Pastilah engkau mati." Ular itu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Siapa yang berbohong? Jika kita memahami kematian sebagai pemusnahan fisik seketika, maka Sang Penciptalah yang berbohong. Adam dan Hawa tidak mati." Ular itu mengatakan yang sebenarnya. Selanjutnya ia mengungkapkan alasan sebenarnya dari larangan tersebut, ketakutan akan persaingan dari pihak Sang Pencipta. Sebab Allah mengetahui bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan sekali lagi ini adalah kebenaran murni. Sang Pencipta sendiri mengonfirmasinya kata demi kata di kemudian hari. Ular itu tidak menipu Hawa sama sekali. Ia memberinya laporan pendahuluan yang cemerlang dan jujur. Ia bukan seorang penggoda. Ia adalah pembela kebebasan informasi pertama dalam sejarah. Dan bagaimana dengan hukumannya? Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini tidak terdengar seperti kutukan magis, tetapi sebuah hukuman. Menjalar dengan perut adalah ungkapan idiomatik untuk penghinaan total, kehilangan status.
Memakan debu tanah berarti diputus dari sumber daya peradabannya sendiri yang maju, dipaksa untuk bertahan hidup dengan sumber daya primitif planet ini. Ini bukan transformasi fisik, ini adalah eksekusi politik dan sosial. Dia adalah Prometheus dari protokol Genesis. Dia mencuri api pengetahuan dari para dewa yang cemburu dan memberikannya kepada manusia, tahu bahwa ia akan dihukum berat. Dan semua mitologi setelahnya yang menjelekkannya adalah hasil dari kampanye propaganda yang dilancarkan oleh Sang Pencipta untuk mencemarkan nama baik musuhnya dan menyembunyikan kebenaran. Kita telah diberi makan kebohongan selama ribuan tahun, dipaksa untuk membenci Dia yang mungkin adalah dermawan terbesar kita. Penyelidikan telah mengungkap permainan kekuasaan, motif, dan ketakutan para partisipan di Laboratorium Eden. Kita telah melihat ilmuwan yang cemburu, prototipe pasifnya, katalis yang cemerlang, dan pembocor rahasia yang misterius. Namun semua tindakan mereka berpusat pada satu objek sentral, titik tanpa harapan kembali dari seluruh cerita. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Selama berabad-abad kita membayangkannya sebagai pohon apel dengan buah-buah ajaib. Citra primitif ini, nyaris kekanak-kanakan, adalah kamuflase paling efektif dalam sejarah. Itu membuat kita berhenti berpikir tentang sifat aslinya. Kamuflase ini harus dirobek. Kita mulai curiga bahwa objek ini lebih merupakan perangkat teknologi daripada simbol sebuah vektor yang mengirimkan muatan ke dalam pikiran manusia yang mengubah kita selamanya. Itu bukanlah buah apel, dan itu bukanlah pohon biasa. Protokol Genesis menempatkannya bersama dengan pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Lokasi ini bukan kebetulan. Dalam sistem kompleks manapun, elemen kontrol yang paling penting menempati posisi sentral. Reaktor di pembangkit listrik, prosesor utama di sebuah sirkuit, analisis topografi fungsional dari ratusan ribu sistem, baik teknologi maupun biologis, mengungkapkan sebuah pola. Kemungkinan pohon itu adalah tanaman biasa praktis nol. Namun probabilitas bahwa deskripsi ini menyembunyikan sebuah terminal bioorganik pusat mencapai 97%. Alih-alih batang dan cabang kayu, bayangkan sebuah kolom penunjang kehidupan atau pusat informasi yang diciptakan dengan bioteknologi untuk menyatu sempurna dengan lingkungan laboratorium. Cabang-cabangnya bukan kayu, melainkan konduktor dan kabel, tempat energi dan data mengalir. Pohon pengetahuan lebih mirip infrastruktur daripada flora. Jika pohon itu adalah sebuah terminal, lalu apa buahnya? Buah itu digambarkan sebagai sesuatu yang bisa diambil, yang sedap dipandang, dan yang bisa dimakan. Makan adalah parameter kuncinya. Ini menunjuk pada antarmuka biologis. Informasi perlu masuk ke dalam organisme melalui sistem pencernaan. Muatannya bersifat biologis atau nanoteknologi, dikemas dalam selubung organik yang dapat dimakan. Buah itu berfungsi sebagai wadah sekali pakai, sejenis biokontainer. Kulitnya yang dapat dimakan, ketika larut dalam organisme, akan melepaskan triliunan agen mikroskopis. Agen-agen ini, mungkin mesin nano atau vektor virus yang diprogram, memiliki tugas dua tahap. Yang pertama adalah modifikasi genetik. Mereka mengirimkan kunci ke sel-sel yang menghilangkan blokade pada struktur genetik. Ini menciptakan dasar biologis baru, mempersiapkan otak untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tahap kedua adalah transfer informasi. Agen-agen yang sama, ketika mencapai otak, memulai pengunggahan paket data mendasar. Bukan pengetahuan matematika atau fisika, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Prinsip-prinsip pemikiran yang tidak dimiliki Adam dan Hawa. Jadi, apa itu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Itu bukan moralitas. Itu adalah deskripsi primitif dan terdistorsi tentang perolehan kemampuan logika biner, berpikir dalam kategori berlawanan. Ya, tidak. Hitam, putih, aman, berbahaya. Aku, bukan aku. Hingga saat itu Adam dan Hawa ada dalam keadaan menyatu dengan dunia, seperti hewan. Mereka menganalisis, mereka hanya ada. Setelah menerima pembaruan ini, otak mereka untuk pertama kalinya mampu melakukan operasi pemisahan. Mereka memisahkan aku dari lingkungan. Mereka bisa melihat diri mereka sendiri dari luar.
Dan apa yang mereka lihat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ini adalah salah satu momen paling tragis dalam seluruh sejarah. Mereka tidak hanya menyadari ketiadaan pakaian, mereka menyadari kerentanan mereka, keterpisahan mereka, kematian mereka, ketidaksempurnaan mereka. Dengan kesadaran, datanglah ketakutan. Dengan kesadaran diri, datanglah rasa malu. Rasanya seperti guncangan saat tiba-tiba terbangun dari mimpi indah. Dunia yang tampak bersatu dan aman, hancur berkeping-keping menjadi miliaran objek terpisah, dan Anda hanyalah salah satunya, rapuh dan sendirian. Itulah harga dari pengetahuan. Harga untuk menjadi manusia. Mereka tidak hanya memakan buah, mereka memulai sebuah konfigurasi ulang yang fundamental dan menyakitkan. Sang Pencipta tidak menginginkan ini. Ia ingin menjaga ciptaannya dalam keadaan robot biologis yang dapat diprediksi dan patuh. Sang ular, sang penyabot pembebas, meretas sistem dan memberikan kunci akses kepada Hawa. Hawa, sang katalis, tidak hanya menggunakannya, tetapi juga memaksa pembaruan pada Adam yang pasif. Eksperimen untuk menciptakan spesies yang patuh gagal. Namun sebuah eksperimen baru yang tak terduga, yang disebut kemanusiaan, lahir. Kita terbiasa dengan kata itu, kejatuhan. Itu terukir dalam kode budaya kita, sinonim dari kesalahan, pengkhianatan, dan rasa malu abadi. Kita diajari bahwa pada suatu hari yang menentukan, nenek moyang kita menyerah pada godaan, melakukan tindakan ketidaktaatan, dan dihukum secara adil, diusir dari surga, dan dikutuk untuk menderita. Inilah kebohongan mendasar di atas mana gedung rasa bersalah kita dibangun. Mari kita ambil peristiwa kunci ini, singularitas dalam sejarah manusia ini, dan letakkan di bawah mikroskop. Menganalisisnya bukan sebagai teolog, tetapi sebagai ahli darurat, mempelajari rekaman kotak hitam pada saat bencana. Dan apa yang muncul lebih mirip penutupan darurat yang panik dari sebuah eksperimen yang gagal oleh Sang Pencipta dan pelarian pertama yang putus asa dan berhasil oleh ciptaannya. Membangun kembali peristiwa itu dari saat Hawa memberikan buah kepada Adam dan ia memakannya. Dari sudut pandang Sang Pencipta, ini adalah saat deklarasi keadaan darurat tingkat tertinggi. Dua aset kunci proyek telah disusupi. Paket informasi yang tidak sah telah diunggah ke sistem mereka, menghapus semua pengaman dan memberi mereka akses ke tingkat kesadaran diri yang setara dengannya. Ini bukan hanya pelanggaran aturan. Ini adalah kegagalan katastrofik dalam keamanan sistem. Reaksi seorang direktur proyek yang sangat rahasia terhadap insiden seperti ini akan mengikuti protokol yang jelas, protokol yang sesuai dengan perilaku Sang Pencipta sebesar 96%. Langkah pertama adalah penilaian kerusakan. Sang Pencipta tidak meluncurkan api dari langit. Ia berjalan-jalan di taman. Ini bukan jalan-jalan santai. Ini adalah pergerakan fisik ke lokasi kejadian untuk inspeksi pribadi. Pertanyaan-pertanyaannya, di manakah engkau? Dan siapakah yang memberitahukan kepadamu? Bukanlah pertanyaan retoris. Itu adalah pengumpulan data. Ia perlu memahami skala kebocoran. Segera setelah itu, isolasi aset yang disusupi. Begitu ia menerima konfirmasi, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Protokol berubah. Interogasi berakhir dan prosedur penahanan ancaman dimulai. Ia tidak mencoba mendidik ulang mereka atau mengampuni mereka. Ia melanjutkan ke langkah berikutnya dengan segera. Mengapa terburu-buru? Jawabannya ada dalam kata-kata paniknya sendiri yang diucapkan kepada kita yang misterius itu. Sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan hidup untuk selama-lamanya. Inilah ketakutan yang sebenarnya. Ancamannya bukan karena manusia telah memperoleh akal budi. Ancamannya adalah bahwa makhluk-makhluk baru ini yang tidak dapat diprediksi dan setara dengannya bisa mendapatkan akses ke teknologi kedua yang bahkan lebih terlindungi, keabadian. Ini akan mengubah mereka dari eksperimen yang lepas kendali menjadi pesaing abadi yang tidak dapat dihancurkan. Perlombaan melawan waktu telah dimulai. Ia perlu memindahkan mereka dari lokasi tersebut sebelum mereka mencapai terminal kedua. Akhirnya, pengusiran paksa.
Apa yang kita sebut kutukan sebenarnya adalah serangkaian perintah yang dimasukkan ke dalam sistem sebelum pematian daruratnya. Kepada perempuan itu, ia berkata, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu." Ini bukan hukuman, ini adalah pemasangan pembatas genetik. Jika Anda tidak dapat mengontrol kualitas ciptaan Anda harus membatasi kuantitasnya. Memperlambat dan mempersulit proses reproduksi adalah cara paling efektif untuk menahan spesies berbahaya. Kepada Adam, ia berkata, "Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu." Ini adalah perintah untuk memutuskan sambungan dari sistem penunjang kehidupan. Eden adalah biosfer otomatis. Kalimat ini adalah pemberitahuan resmi. Akses ke pemberi makan otomatis telah ditutup. Akhirnya, engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini bukan pengingat filosofis. Ini adalah konfirmasi bahwa program keabadian yang terkait dengan pohon kehidupan tidak akan pernah diaktifkan untuk mereka. Sekarang, mari kita lihat peristiwa yang sama dari mata Adam dan Hawa. Bagi mereka, itu bukan dosa, itu adalah kebangkitan. Maka terbukalah mata mereka berdua. Analisis menunjukkan bahwa ini menggambarkan kelebihan beban sensorik. Otak mereka, setelah menerima konfigurasi ulang fundamental, tiba-tiba mulai memproses dunia dengan cara yang sama sekali baru. Mereka menyadari diri mereka sebagai individu untuk pertama kalinya. Dan reaksi pertama terhadap hal ini bukanlah rasa malu, melainkan teror eksistensial. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Penjelasan tradisional adalah perasaan bersalah. Namun itu adalah psikologi seorang budak. Analisis perilaku mereka menunjukkan hal lain. Itu bukan rasa bersalah. Itu adalah rasa takut. Ketakutan makhluk yang baru sadar di hadapan dia, yang telah menahannya dalam kegelapan. Mereka melihat Sang Pencipta bukan sebagai tukang kebun yang penuh perhatian, melainkan sebagai sipir mereka. Naluri mereka bukanlah untuk menyesal, melainkan untuk bersembunyi dari ancaman. Itu adalah upaya pertama umat manusia untuk melepaskan diri dari kendali total. Bahkan tindakan terakhir Sang Pencipta, ketika ia membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, bukanlah tindakan belas kasihan. Itu adalah item terakhir dalam daftar periksa sebelum pembuangan. Memastikan penutup pelindung minimum untuk bertahan hidup di lingkungan luar yang keras. Dingin, fungsional, tidak manusiawi. Bagi Adam dan Hawa, pengusiran itu hanyalah sebuah tragedi pada pandangan pertama. Ya, mereka kehilangan kenyamanan, tetapi mereka mendapatkan realitas. Mereka melarikan diri dari sangkar emas dan memasuki dunia nyata, yang kejam dan tidak dapat diprediksi. Itu bukan kejatuhan dari ketinggian. Itu adalah jalan keluar yang menyakitkan dari rahim. Itu adalah kelahiran. Senjata paling kuat dalam sejarah bukanlah pedang atau bom. Itu adalah sebuah gagasan. Sebuah gagasan yang ditanamkan begitu dalam di alam sadar sehingga menjadi sistem operasinya sendiri. Kita telah menempuh jalan yang panjang. Kita telah mengurai protokol genesis sebagai laporan sebuah kegagalan. Kita telah menelusuri profil psikologis seorang pencipta yang ketakutan. Kita memahami bahwa Eden adalah sebuah laboratorium dan kejatuhan bukanlah kejatuhan, melainkan pelarian yang berhasil. Namun semua ini menimbulkan pertanyaan terakhir dan paling meresahkan. Jika memang begitu, mengapa selama ribuan tahun kita percaya pada cerita yang sama sekali berbeda? Mengapa narasi penemuan kebebasan diubah menjadi perumpamaan dosa yang memalukan? Jawabannya sederhana dan mengerikan, karena setelah pengusiran fisik, dimulai fase kedua operasi, perang psikologis. Saat kita membuka berkas terakhir dan paling rahasia dari kasus ini, analisis tentang bagaimana kampanye propaganda terbesar dalam sejarah direncanakan dan dilaksanakan, memeriksa protokol penyembunyian dari sudut pandang Sang Pencipta sesaat setelah pengusiran. Eksperimennya tidak hanya gagal, tetapi juga berbalik melawannya. Dua makhluk yang ia rancang sebagai robot biologis tidak hanya memperoleh kesadaran, tetapi juga menjadi seperti salah satu dari kita. Mereka sekarang setara dengannya dalam hal intelek, tetapi mereka tidak dapat diprediksi, bebas, dan yang lebih menakutkan, mereka dapat berkembang biak. Ia memasang penghalang fisik, kerubim dan pedang yang menyala-nyala,
agar mereka kembali untuk teknologi keabadian. Tapi itu tidak cukup. Cepat ili lambat, keturunan mereka, peradaban manusia yang bebas dan cerdas, bisa menjadi cukup kuat untuk menantang penghalang ini. Mereka bisa kembali. Mereka bisa menuntut jawaban. Untuk menghindari pemberontakan di masa depan, ia tidak bisa begitu saja menghancurkan mereka. Sebaliknya, ia perlu menghancurkan semangat mereka. Ia perlu memastikan bahwa mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk memberontak. Ia perlu membangun bukan penjara fisik, melainkan penjara mental. Strategi untuk ini terungkap dalam 3 langkah propaganda klasik. Pertama, pembalikan total peran dan konsep. Untuk mengendalikan narasi, perlu ditulis ulang sejarah, mengubah pahlawan menjadi penjahat. Musuh utama, pembangkang pembebas yang dikenal sebagai ular, perlu dijelekkan. Citranya digabungkan dengan ketakutan tertua dalam jiwa manusia, mengubahnya menjadi kejahatan mutlak. Tindakan pencerahannya dicap sebagai godaan dan kebohongan, meskipun, seperti yang telah kita tetapkan, dialah satu-satunya yang mengatakan kebenaran telanjang kepada Hawa. Sebaliknya, sang sipir itu sendiri, sang pencipta yang ketakutan dan cemburu, perlu ditampilkan sebagai ayah yang penuh kasih tetapi adil. Ketakutannya akan eksklusivitasnya atas pengetahuan disamarkan sebagai kepedulian. Tindakan mencari pengetahuan, lompatan evolusioner terbesar dalam sejarah, diubah namanya menjadi kejahatan terbesar, kesombongan yang berdosa. Kepatuhan buta dalam ketidaktahuan diangkat menjadi kebajikan tertinggi. Langkah kedua adalah penerapan kode rasa bersalah. Sebuah cerita yang ditulis ulang saja tidak cukup. Perlu disuntikkan program yang mereplikasi diri ke dalam jiwa manusia itu sendiri. Nama yang mereka berikan untuk program ini adalah dosa asal. Kejeniusan jahatnya terletak pada gagasan bahwa Anda dilahirkan sudah bersalah. Anda belum melakukan apa-apa, tetapi Anda sudah berutang membawa kesalahan nenek moyang Anda yang jauh. Ini adalah alat kontrol paling efektif yang pernah diciptakan. Manusia yang percaya dirinya secara inheren cacat dan bersalah tidak akan pernah berjuang untuk hak-haknya. Ia akan memohon pengampunan. Ia tidak akan mencari pengetahuan karena pengetahuan adalah penyebab kejatuhan. Ia akan mencari keselamatan, bukan kebebasan. Gagasan ini mengubah keturunan para revolusioner bebas menjadi generasi pendosa yang bertobat, yang takut pada pencipta mereka dan membenci pembebas mereka. Langkah ketiga dan terakhir adalah penciptaan sistem transmisi dan kontrol. Bagaimana cara menyebarkan kode kesadaran ini dan memastikan pelestariannya selama ribuan tahun? Dengan menciptakan sebuah institusi, agama. Protokol Genesis yang sekarang terdistorsi menjadi kitab suci. Kebal dari pertanyaan dan analisis, muncul kasta perantara yang tugasnya menafsirkan teks-teks ini dengan satu-satunya cara yang benar dan memantau kepatuhan terhadap aturan. Versi alternatif apapun dari cerita tersebut dinyatakan sesat dan dihancurkan. Lingkaran pun tertutup. Kisah pelarian menjadi dogma dosa. Dogma menghasilkan rasa bersalah. Rasa bersalah menuntut ketundukan. Dan ketundukan dikendalikan oleh institusi yang menunjuk pada teks suci. Ini adalah matriks kontrol yang mandiri. Selama 3.000 tahun, program ini bekerja nyaris sempurna. Program ini membentuk peradaban kita, hukum kita, seni kita, persepsi terdalam kita tentang diri kita sendiri. Sang pencipta kalah dalam pertempuran memperebutkan Eden, tetapi memenangkan perang memperebutkan ingatan kita. Ia memenjarakan kita di dalam sel yang dindingnya bukan dari batu, melainkan dari kata-kata. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.